Jokowi memang sudah tidak lagi berada di istana, tetapi bukan berarti ambisinya ikut selesai. Justru sebaliknya, gerak-geriknya menunjukkan dia masih ingin memainkan peran penting dalam politik nasional. Dan pusat ambisi itu tentu saja Gibran Rakabuming Raka. Putra sulungnya itu sudah menjadi wakil presiden, tetapi perjalanan ini sangat mungkin belum selesai, karena 2029 masih terbuka. Gibran masih kembali maju sebagai wakil presiden. Bisa kan? Atau bahkan didorong menjadi calon presiden. Masalahnya begini, siapa yang akan menjadi sekutu Jokowi? Nah, untuk membawa Gibran kembali ke gelanggang Pilpres, Jokowi jelas butuh sekutu. Dan justru disinilah masalah terbesar Jokowi. Dia semakin sulit untuk mendapatkan teman di kalangan kekuatan politik nasional. Ini bukan karena semua orang meninggalkannya, tetapi karena para tokoh politik sudah belajar dari pengalaman. Coba sekarang kita lihat saja hubungan Jokowi dengan Ibu Mega. PDI Perjuangan adalah kendaraan yang membawa Jokowi dari Solo menuju istana. Hubungan itu akhirnya pecah. Jokowi membawa keluarganya sendiri ke panggung politik. Gibran maju melalui jalur yang berseberangan. Hubungan dengan partai yang dulu membesarkannya otomatis rusak. Bagi Jokowi, mungkin itu manuver politik, tetapi bagi orang yang ditinggalkan, itu adalah pengkhianatan. Nah, apakah Ibu Mega sekarang mau mempertaruhkan masa depan partai untuk proyek politik Jokowi lagi? Sungguh mustahil. Kemudian ada Partai Demokrat. Konflik Muldoko dengan Partai Demokrat di tahun 2021 meninggalkan luka yang panjang. Bagi SBY, AHY, dan Demokrat, upaya pembegalan partai mereka tentu tidak mudah dilupakan. Sekarang, bayangkan Jokowi datang kepada SBY. Pak, saya ingin Gibran maju lagi tahun 2029. Mari kita bekerja sama. Ya bisa saja mereka bertemu, bisa saja tersenyum. Tapi apakah SBY percaya? Itulah masalahnya. Kemudian ada Surya Paloh dan Partai Nasdem. Dulu berada dalam pemerintahan yang sama, kemudian Nasdem mendukung Anies Baswedan. Hubungan pun berubah. Dengan Muhaimin Iskandar pun ada catatan berbagai manuver menggoyang ketua umum dari PKB tersebut. Ini belum lagi hubungan dengan Yusuf Kala, Anies Baswedan, dan PKS. Jokowi punya persoalan dengan tokoh-tokoh politik utama yang sebenarnya bisa menjadi bagian dari koalisinya. Lalu datang Prabowo. Selama beberapa tahun terakhir, Jokowi dan Prabowo terlihat sebagai pasangan politik yang kuat. Gibran menjadi wakil presiden Prabowo. Tetapi Prabowo sekarang sudah menjadi presiden. Dia tentu ingin membangun kekuasaannya sendiri, bukan menjadi perpanjangan tangan presiden sebelumnya. Karena itu, kalau Prabowo mulai menjaga jarak, ini bukan sekedar soal hubungan pribadi. Ini adalah soal kekuasaan. Dan sangat mungkin Prabowo juga belajar satu hal dari perjalanan politik Jokowi. Jangan mudah percaya pada lelaki asal Solo tersebut. Kalau di pemerintahan, orang-orang yang identik dengan Jokowi mulai kehilangan pengaruh. Muncul pula isu soal mundurnya Pratikno, orang kepercayaan Jokowi. Meski kebenarannya masih harus dilihat berdasarkan fakta dan konfirmasi. Tapi polanya jelas, lingkaran lama Jokowi semakin mengecil. Padahal apa? Jokowi membutuhkan sekutu. Dan sekarang, siapa yang mau bekerja sama dengan orang yang rekam jejaknya membuat banyak elit memilih berhati-hati? Ketika kita sering mengkhianati orang lain akan belajar.
Ketika kita membuat orang merasa diperalat, mereka akan waspada. Dan ketika kita membutuhkan mereka, mereka sudah menutup pintu kepercayaannya. Itulah yang tampaknya sedang dialami Jokowi. Nah, ini menariknya, Jokowi kemudian muncul dalam podcast Bocor Alus Politik Tempo. Tempo selama ini dikenal kritis terhadap Jokowi, tetapi sekarang Jokowi membuka pintu. Hanya Jokowi yang tahu motivasinya. Namun secara politik, kemunculan itu bisa dibaca sebagai pesan kepada elit. Saya masih ada, saya belum selesai, saya masih punya pengaruh, dan mungkin saya masih punya kartu. Memang, Jokowi mungkin masih punya kartu di hadapan Prabowo. Sejumlah posisi strategis peninggalan pemerintahnya masih menjadi bagian dari kalkulasi politik. Kapolri, Jaksa Agung, juga Panglima TNI. Tetapi ada perbedaan besar antara punya kartu dan punya sekutu. Kartu bisa digunakan untuk menekan, tetapi ambisi politik membutuhkan orang yang bersedia berdiri bersama. Mungkin Jokowi akan mencari figur baru. Mungkin Deddy Mulyadi. Tetapi orang-orang kuat punya kepentingannya sendiri. Mereka tidak akan bertanya, apakah Jokowi membutuhkan saya? Mereka akan bertanya, apa keuntungan saya kalau ikut Jokowi? Disitulah jalan menuju 2029 menjadi rumit. Ya, Jokowi jelas masih punya ambisi. Gibran masih punya peluang, tetapi kendaraan politiknya belum jelas. Koalisinya belum jelas. Dan yang paling penting, sekutunya tidak ada. Mungkin persoalan terbesar Jokowi hari ini bukan kehilangan kekuasaan, bukan kehilangan popularitas, tetapi kehilangan kepercayaan. Semakin banyak orang mengetahui rekam jejaknya, semakin banyak yang memilih berhati-hati. Ini bukan karena mereka membenci Jokowi, bukan, tetapi karena mereka sudah belajar. Dan ketika orang-orang sudah belajar untuk tidak mudah percaya, seorang politisi bisa saja memiliki ambisi sebesar apapun, tetapi jalannya bisa berujung pada satu hal, yakni jalan buntu. Mungkin itulah harga dari terlalu sering bermain dengan kepercayaan orang lain. Jokowi sedang menuai badainya sendiri. Dan itu adalah pelajaran buat kita semuanya.